Manga One Piece Chapter 1063 dibuka dengan cover story yang menampilkan kondisi mengenaskan yang terjadi di Coklat Town. Charlotte Cracker terlihat telungkup dan membeku di tanah, sementara Broly menangis sejadi-jadinya karena puding telah diculik oleh seseorang. Nah, masuk ke inti cerita. Entah berapa porsi makanan yang sudah mereka habiskan, tubuh Luffy, Bonnie, dan Chopper terlihat bulat berisi seperti kodok bangkong. Sepertinya, makanan yang dihasilkan oleh vending machine-nya Vegapunk itu rasanya sangat enak. Bahkan Chopper sampai bilang kalau rasanya sangat luar biasa. Sanji mungkin akan marah jika tahu ada mesin yang bisa memasak seenak masakannya. Berbeda dengan mereka bertiga, perut kekenyangan tidak terjadi kepada Jinbe. Karena Jinbe bilang dia hanya menghabiskan sisa-sisa makanan yang tidak dihabiskan oleh Luffy, Chopper, dan Bonnie saja. Selain mereka berempat, ada satu tamu tak diundang lagi yang ikut ke dalam pesta, yaitu seekor robot anjing yang memakan semua sampah yang dihasilkan oleh mereka berempat untuk didaur ulang. Tidak lama setelahnya, Vegapunk Atlas berpamitan kepada mereka karena ada urusan penting yang harus segera dia kerjakan. Nah, setelah mengalami kekenyangan gara-gara menguras mesin pembuat makanan otomatisnya Vegapunk, Luffy, Bonnie, Chopper, dan Jinbe melanjutkan petualangan mereka menyusuri setiap sudut kota laboratorium di Egghead Island. Egghead Island benar-benar sebuah kota masa depan yang penuh dengan teknologi canggih. Orang-orang yang ada di sana, yang entah beneran orang atau hanya para robot ciptaannya Vegapunk, terlihat mengenakan pakaian yang unik dan tidak lazim. Bahkan Jewelry Bonnie sempat berkomentar bahwa pakaian yang mereka kenakan terlihat sangat berat. Di kiri kanan jalan, terdapat berbagai toko futuristik yang sistemnya sudah sangat canggih dan serba otomatis. Ketika pandangan Bonnie sedang teralihkan oleh mereka yang berlalu lalang, Luffy tiba-tiba menghilang dan muncul kembali dengan pakaian baru. Pakaian yang terlihat sama dengan yang orang-orang di sana kenakan. Luffy bilang dia mendapatkan pakaian barunya itu dari sebuah toko, atau lebih tepatnya sebuah vending machine. Ternyata tidak hanya makanan dan minuman saja yang ada vending machine-nya. Di Egghead Island, pakaian pun juga ada vending machine-nya. Setelah melihat pakaian baru Luffy yang terlihat begitu keren dan katanya nyaman dipakai, Bonnie, Chopper, dan Jinbe pun ikut-ikutan. Bonnie yang memilih pakaian tempur mendapatkan upgrade pakaian Robo Girl yang seksi sekali. Chopper terlihat imut dengan jubah ilmuwan SSG yang modelnya mirip dengan yang Luffy kenakan, tapi dalam versi chibi. Sementara Jinbe terlihat santai dengan kemeja motif bunga ala-ala anak pantai. Setelah berganti pakaian, sebenarnya Bonnie berniat memisahkan diri dari rombongan untuk mencari senjata guna melawan Vegapunk. Namun Luffy yang saat itu sudah nangkring di atap toko sambil memakan sepotong pizza, melihat cyborg Kuma yang berseragam polisi berjalan mendekat, dan jika dilihat dari gelagatnya, sepertinya dia ingin menangkap Luffy dan kawan-kawan. Dan benar apa yang Luffy khawatirkan. Tanpa tengok kiri kanan, si polisi Kuma langsung berlari dan menembakkan laser dari mulutnya ke arah rombongannya Luffy yang sudah bersiap untuk kabur. Ternyata Luffy dan rombongannya didakwa sebagai kriminal gara-gara makan dan minum tidak bayar serta mencuri pakaian. Begitu mengetahui kalau apa yang mereka dapatkan itu tadi bukan item gratisan, sebenarnya Luffy sempat merasa bersalah dan ingin mengembalikannya. Namun Jinbe bilang mengembalikan apa yang sudah diambil bukanlah sesuatu yang berdampak baik terhadap image mereka sebagai seorang bajak laut. Sehingga satu-satunya opsi yang bisa mereka pilih adalah melawan. Luffy pun bersiap melayangkan Gomu Gomu no Elephant series untuk mengoplok polisi Kuma. Namun belum sempat dia merealisasikan niatnya itu, sebuah tendangan yang sangat kuat menghantam wajah Luffy. Itu adalah tendangan back heel yang sangat kuat dari Jewelry Bonnie. Luffy sempat marah kepada Bonnie atas apa yang sudah dia lakukan. Namun amarahnya itu langsung berubah jadi shock ketika melihat Bonnie menangis sambil bilang bahwa Bartholomew Kuma adalah ayahnya. Bartholomew Kuma adalah satu-satunya keluarga yang Jewelry Bonnie miliki saat ini. Maka dari itu, meski yang ada di hadapan mereka saat ini hanyalah sebuah cyborg, tetapi karena cyborg tersebut mengadopsi tubuh Bartholomew Kuma, Jewelry Bonnie tetap tidak ingin melukainya. Akibatnya, Bonnie tidak bisa bereaksi apa-apa ketika melihat si polisi Kuma bersiap menembakkan laser ke arahnya. Luffy yang bermaksud menyelamatkan Bonnie dari tembakan laser Kuma jadi ikut terjebak dalam ledakan hebat yang mengguncang salah satu sisi pulau. Adegan kemudian berpindah ke suatu perairan di New World yang mana di situ tampak kapal utama kelompok bajak laut Kurohige sedang membombardir kapal musuhnya. Ternyata yang sedang mereka buru adalah kelompok bajak laut Hati. Akibat gempuran dari kapal Kurohige,
Polar Tank mengalami kebocoran hebat. Mereka harus segera ke permukaan dan menepi atau kapal mereka akan hancur tenggelam begitu mendapatkan serangan berikutnya. Trafalgar Law kemudian memutuskan untuk menepikan Polar Tank di pulau terdekat. Namun ada yang aneh di adegan ini. Tubuh Trafalgar Law berubah menjadi wanita. Tidak hanya Trafalgar Law, beberapa anggota krunya yang lain seperti Beppo dan Shashi juga berubah menjadi wanita. Dan siapapun yang disentuh oleh para wanita jadi-jadian itu juga akan ketularan berubah menjadi wanita jadi-jadian. Sehingga nyaris hampir semua anggota bajak laut Hati berubah jenis kelaminnya menjadi wanita. Di momen yang wik-wik tersebut, Trafalgar Law kemudian ingat bahwa dalam pertarungannya melawan Kaido dan Big Mom, kekuatan Haki bisa digunakan untuk menetralisir efek buah iblis. Trafalgar Law kemudian melepaskan Haki dalam kapasitas yang cukup besar hingga muncul kilatan-kilatan putih dari tubuhnya dan berhasil mengembalikan bentuk tubuhnya menjadi seperti semula. Ternyata apa yang menimpa Trafalgar Law dan sebagian besar krunya adalah akibat ulahnya Doc Q. Dengan menggunakan kekuatan buah iblis Shiku Shiku no Mi, Doc Q bisa menularkan penyakit menular kepada siapapun, di mana mengubah seorang laki-laki menjadi seorang wanita merupakan salah satu jenis penyakit menular yang bisa dia sebarkan. Namun Doc Q bilang, jika ada yang bisa menetralkan penyakitnya itu, maka orang tersebut juga bisa menularkan antibodinya kepada rekan-rekannya. Sehingga seluruh anggota bajak laut Hati yang tadi sudah berubah menjadi wanita, kini bisa sembuh dan kembali menjadi laki-laki tulen. Nah, begitu melihat Polar Tank sudah berhasil menepi di sebuah pulau, Van Auger yang ternyata adalah seorang pengguna kekuatan buah iblis Wapu Wapu no Mi mengirim Jesus Burgess ke pulau tersebut dengan kekuatan teleportasinya. Burgess yang kini sudah berada di pulau tiba-tiba langsung mengangkat sebuah gunung dan bersiap melemparkannya ke arah Trafalgar Law dan para krunya. Dengan kekuatan buah iblis baru, Riki no Mi yang dia miliki, Burgess kini memiliki kekuatan fisik yang jauh di atas normal. Beruntung, Trafalgar Law berhasil menggunakan Room untuk meminimalisir dampak dari kejatuhan gunung yang dilempar oleh Burgess. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Kurohyuge yang terbang menaiki Doc Q dan kudanya, Stronger, yang ternyata kini merupakan pemakan buah iblis Mythical Zoan Uma Uma no Mi model Pegasus, kini juga berada di depannya dan bersiap untuk melakukan pertarungan hidup mati. Kurohyuge ternyata sudah menduga bahwa salah satu dari 3 kelompok bajak laut yang meninggalkan negeri Wano pasti akan melewati pulau tersebut. Namun dia tidak menyangka kalau kelompok Trafalgar Law lah yang akan menjadi mangsanya. Kurohyuge yakin kalau Kaido pasti punya salah satu Road Poneglyph. Dan dengan kalahnya Kaido, maka Trafalgar Law kini pasti memiliki salinannya. Selain itu, Kurohyuge juga cukup yakin kalau Trafalgar Law pasti juga memiliki salinan Road Poneglyph dari tempat lain. Sehingga Kurohyuge bermaksud untuk merampas semua itu dari tangan Trafalgar Law. Namun Law tentu tidak akan menyerahkannya dengan cuma-cuma. Trafalgar Law justru terlihat cukup yakin kalau hal yang sebaliknya juga mungkin bisa terjadi, karena sang pemenang akan mengambil semuanya. Trafalgar Law bermaksud mengambil Road Poneglyph yang dimiliki oleh Kurohyuge. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.